Radikalisme sudah masuk ke kepolisian. Anggota Polri sudah cukup banyak yang namanya kelompok polisi pencinta sunnah sudah masuk ke TNI, masuk ke BUMN, Telkomsel, PLN, Pertamina, masuk juga ke kantor pemerintahan. Oleh karena itu sudah sangat gawat sebenarnya, sudah sangat mengerikan, memprihatinkan. Pemerintah harus tidak boleh memberi atau mentolerir keberadaan mereka. Cepat usir, Pak. Cepat larang diusir ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ini. Jangan ragu-ragu. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia 100% penganut faham Salafi Wahabi, tapi tidak semua penganut Salafi Wahabi itu adalah teroris. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Apa benar tuduhan fitnah bahwa polisi dan TNI kita yang cinta sunnah sudah terpapar radikalisme? Atau itu hanya ketakutan dia saja? Umat kaumnya banyak yang hijrah meninggalkan dia, bahwa mulai banyak saat ini muslim yang sudah kenal sunnah dan mulai menjalani Islam sesuai Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi? Mari kita buktikan. Walaupun kami polisi, tapi kami tetap cinta sunnah. Sangat beruntung bisa menghadirkan Ustadz Khalid Basalamah ini. Alhamdulillah selama Ustadz Khalid Basalamah ceramah, baik yang saya dengar di YouTube maupun yang langsung di kajian-kajian beliau, saya tidak pernah mendapatkan apapun yang materi ataupun ceramah beliau yang berisikan dengan radikalisme, tidak pernah. Malah justru beliau mengajarkan kita harus menentang pada radikalisme itu tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu Ustadz yang andal dalam menyampaikan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Firanda untuk menyebarkan sunnah ini, karena kita harap kehidupan kita ini bisa selamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kita sekarang bersama teman-teman dari grup C Pas Pampres Bogor ini, Masya Allah. Setelah mengkaji kajian tauhid, kita berharap setelah ini kita akan makin yakin bahwa membela negara itu merupakan bagian dari iman kita, insya Allah. Amin. Kita berharap negeri kita ini betul-betul berjaya kembali di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama Pak Kolonel Erpandian, mudah-mudahan bisa lebih mendalami lagi bagaimana harusnya kita beragama dengan cara yang benar. Wallahi, negeri ini butuh generasi robbani, generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Semoga memudahkan Indonesia, insya Allah ya. Amin. Saya melihat Manhaj Salaf ini bukan suatu organisasi Islam, tapi kumpulan orang-orang yang memang betul sepakat menuntut ilmu agama menggunakan manhaj metode ini. Ya. Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme. Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya.